Assalamualaikum Dengku, jumpa lagi bersama saya di channelnya Dai Malewa. Ya, channel ini membahas seputar permasalahan dan perbaikan handphone. Ya, jadi untuk hari ini saya kedatangan HP iPhone XS. Ya, jadi kata si customer ini HP-nya kena air, kemudian tiba-tiba beberapa jam kemudian mati total. Ya, jadi di sini saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi mesin maksud saya, apakah masih ada respon atau tidak ada. Ya, jadi setelah saya lakukan pengecasan, di sini jarum ampernya naik menunjukkan di angka 1,8 ampere. Itu artinya mesin masih dalam keadaan normal. Dan di sini saya mencurigai yang rusak ini LCD-nya. Ya, jadi di sini kita akan lakukan pergantian LCD. Dan kebetulan stok LCD juga ready, jadi kita langsung aja eksekusi. Ya, oke, jadi buat sahabat DM, sahabat teknisi pemula, apabila menjumpai kasus seperti ini yang tiba-tiba mati total gara-gara mungkin terjatuh atau kena air, coba kita lakukan pengecekan menggunakan adaptor. Ya, jadi ketika jarum ampernya naik, ya itu bisa dipastikan LCD-nya kena. Dan seandainya tidak ada respon, ya kita lakukan pengecekan di bagian baterai dan bagian mesinnya atau bagian konektor casnya. Ya, jadi di sini kita lepas dulu bagian penutup soket LCD, soket baterai. Ya, kita lepas dulu kalengnya ini. Dan untuk kasus seperti ini memang sering terjadi ya, ketika handphone jatuh di air, terkena air, kemudian tiba-tiba mati total. Nah, coba kita lakukan dulu pengecekan. Ya, jadi di sini kita akan lakukan pergantian LCD. Dan di sini saya akan mengganti LCD-nya dengan LCD OLED yang kualitasnya lumayan bagus. Ya, jadi kita lepas penutup kaleng, lalu kita cari dulu soket baterainya. Ya, ini kita lepas dulu soket baterainya. Setelah kita lepas soket baterainya, kita lepas semua soket yang menempel di bagian mesin, karena di sini ditakutkan masih ada bekas air. Jadi kita lepas semua soketnya, kemudian kita keringkan atau kita kipas aja. Ya, dan di sini masih ada bekas airnya sedikit. Ya, setelah LCD-nya terlepas, ya di sini saya bersihkan dulu bekas lemnya. Ya, dan di sini masih ada bekas air ya. Ya, ini soket. Kita lepas juga, pokoknya semua soket kita lepas dulu, kemudian kita cek
siapa tahu ada korosi di bagian soketnya, jadi kita wajib membersihkannya ya. Ya, jadi di sini di LCD yang bekas kita lepas dulu untuk fleksibel speakernya. Ya, jadi untuk proses pelepasan LCD untuk HP iPhone biasanya menggunakan 3 jenis obeng. Di sini saya gunakan obeng bunga, kemudian obeng plus, dan obeng yang segitiga itu. Ya, dan sekarang saya gunakan obeng yang segitiga. Ya, setelah kita lepas, kita ambil. Ya, jadi ini LCD OLED yang kualitasnya lumayan bagus. Jadi harganya ini sekitar 500-an ribu. Ya, jadi sebelum kita melakukan pemasangan secara permanen, kita lakukan pengetesan dulu pada LCD barunya. Ya, dan di sini saya memasang kembali soketnya karena sudah saya lakukan pengecekan, tidak ada bagian korosi. Dan untuk proses pemasangan LCD sebaiknya untuk soket baterai itu dilakukan di akhir. Begitu juga sebaliknya pada saat kita mau melepas, kita lepas dulu soket baterainya. Ya, kita aktifkan. Ya, dan betul di sini memang LCD-nya yang bermasalah. Ya, kita tunggu. Kita cek semua sisinya. Ya, dan di sini menggunakan pola, tapi saya lupa minta polanya. Di sini saya sudah telepon yang customer dan polanya sudah kebuka. Kita cek kembali. Ya, dan ketika semua dirasa sudah aman, ya kita lakukan pemasangan LCD secara permanen. Kita lepas kembali baterainya ya. Oke. Kita lepas kembali. Kita lepas soket baterainya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk pelepasan sebaiknya kita lepas soket baterai dulu, kemudian soket-soket yang lainnya. Ya, dan setelah kita lakukan uji coba LCD, kita pasang, kita lepas dulu segel toko. Ya, sebaiknya kita lepas segel toko.
Kemudian setelah kita lepas segelnya, kita pasang kembali untuk fleksibel kamera depan dan fleksibel speakernya. Ya, dan di sini untuk bautnya ada 3 baut yang harus kita pasang. Dan di bagian pemasangan baut ini juga harus kita perhatikan karena di sini ada 3 jenis ukuran baut yang berbeda. Diusahakan juga seperti posisi semula. Iya, kemudian setelah kita pasang fleksibelnya, kita lanjut pasang di bagian mesin. Ya, dan setelah semua soketnya terpasang, kita pasang juga soket baterainya. Ya, lalu kita pasang juga penutup kaleng. Ya, jadi untuk proses pemasangan LCD HP iPhone itu cukup ribet juga dibanding dengan TV Android yang lain. Iya, jadi berdasarkan pengalaman saya ini ada beberapa ciri-ciri LCD iPhone yang rusak. Yang pertama itu LCD agak buram, kemudian LCD-nya tidak respon, layar sentuh kurang respon, layar sentuh berfungsi sebagian, kemudian layar sentuh tidak berfungsi sama sekali. Layar iPhone juga hitam seperti pada kasus yang kita perbaiki sekarang. Layar bergaris, kemudian terdapat titik warna hitam juga. Kemudian kualitas warna atau gambar yang kurang, yang berkurang. Itu semua itu ciri-ciri LCD yang rusak. Jadi sebaiknya kita lakukan pergantian ketika sudah termasuk kategori ciri-ciri LCD yang rusak ini. Ya, jadi untuk tahap terakhirnya kita pasang kedua baut di sisi konektor casnya. Ya, di sini juga yang harus kita perhatikan, kita harus gunakan obeng yang pas ya. Karena di bagian ini biasanya bautnya mengalami kerusakan. Ya, kita coba kembali, coba kita aktifkan kembali. Ya, jadi untuk harga LCD nya untuk
jenis omelet ini kisaran 500 ribuan. Untuk insernya itu kurang lebih 300 ya kalau tidak salah. Tapi saran sebaiknya kita gunakan yang omelet karena kualitas omelet juga lumayan bagus. Ya, dan di sini alhamdulillah kayaknya sudah normal. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya tampilkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.